Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11 semester 2. Pada kali ini kita akan membahas upaya perlawanan bangsa Indonesia terhadap kedatangan sekutu tahun 1945 sampai 1950 seri ke-1. Adapun topik materi pada video pembelajaran ini ada 6. Tapi dalam video seri 1 ini kita akan membahas topik 1 sampai 3, yaitu topik 1 pertempuran 5 hari di Semarang, topik 2 pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta, topik 3 adalah pertempuran 10 November di Surabaya. Adapun topik 2 seri 2 nanti akan membahas topik 4, yaitu pertempuran Palagan Ambarawa, topik 5 pertempuran Medan Area, dan topik 6 pertempuran Bandung Lautan Api yang akan dijelaskan dalam video seri yang kedua. Mari kita masuk ke topik yang pertama, yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Latar belakang peristiwa yaitu penyerahan senjata Jepang di Semarang kepada pemerintah Republik Indonesia. Daerah Semarang mengalami kebuntuan. Tentara Jepang meracuni persediaan air di daerah Candi Semarang serta membunuh Dr. Karyadi saat mengecek kondisi air tersebut. Para muda akhirnya berhasil menangkap Mayor Jenderal Nakamura di kediamannya di Magelang. Jalannya pertempuran 5 hari di Semarang, Jepang membagi pasukannya menjadi 3 kekuatan sebagai berikut. Poros Barat, yaitu sasarannya penduduk di markas Kapetai Karangasem. Poros Tengah dengan sasaran menguasai markas Amri di Hotel du Pavilion. Poros Timur dengan menguasai sekolah teknik dan mencegah datangnya bantuan BKR dari Jepang, Pati, dan Rembang. Pada tanggal 18 Oktober terjadi perundingan antara pemerintah pusat diwakili Kasman Singodimnejo dan Sartono dengan Panglima Nakamura yang berakhir ultimatum Jepang kepada para pemuda untuk menyerahkan senjata paling lambat 19 Oktober 1945 pukul 10. Pada 19 Oktober pagi hari, tentara sekutu terdiri dari pasukan Inggris, termasuk tentara Gurkha, mendarat di Pelabuhan Semarang dengan kapal HMS Glary. Mereka bertugas untuk melucuti tentara Jepang. Topik yang kedua adalah pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Pihak pemerintah Jepang di Yogyakarta tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Pihak pemerintah militer Jepang di Yogyakarta membubarkan Peta dan Hayo serta melucuti persenjataannya guna menghindari adanya pemberontakan. Pihak Jepang pun tetap menguasai perusahaan-perusahaan dan memberikan perintah seolah masih berkuasa. Namun pada 26 September 1945, semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan dikuasai oleh Jepang mengadakan aksi mogok. Tanggal 27 September, KNI daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah itu berada di tangan pemerintah Republik Indonesia. Jalannya peristiwa di Yogyakarta tanggal 5 Oktober 1945, gedung Cokan Kantai berhasil direbut dan dikuasai dijadikan sebagai kantor Komite Nasional Indonesia Daerah. Para pejuang Jogja ingin melakukan perebutan senjata di markas Osa Butai di Kota Baru. Tanggal 7 Oktober 1945 terjadilah pertempuran rakyat pemuda dan kesatuan tentara Jepang di Jogja. Akhirnya markas Jepang di Kota Baru secara resmi diserahkan ke tangan Yogyakarta. Topik yang ketiga adalah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Adapun latar belakang peristiwa ini diantaranya adalah ketika kedatangan Afni untuk melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan para internal sekutu. Tanggal 26 Oktober 1945, peleton dari Fleet
Security Extraction di bawah pimpinan Kapten Shaw melakukan penyergapan di penjara Kalisosok. Mereka membebaskan Kolonel Huyer, seorang kolonel Angkatan Laut Belanda, tentara sekutu yang merebut Pangkalan Udara Tanjung Perak, kantor pos besar, gedung Internatio, dan objek-objek vital lainnya. Pada tanggal 27, 28, 29, 30 Oktober terjadi kontak senjata pertama antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Adapun beberapa peristiwa besar yang menyebabkan terjadinya perang di Surabaya diantaranya adalah peristiwa Don Bosco, yaitu awal September pasukan peta di Surabaya sudah dilucuti senjatanya sebagai akibat kelicikan Jepang. Tanggal 16 September, gudang misiu di Don Bosco dikepung oleh pemuda Surabaya. Kemudian terjadi pertempuran yang akhirnya menyerahnya tentara Jepang kepada pasukan Indonesia. Yang kedua adalah peristiwa Hotel Yamato, yaitu berawal dari berkibarnya bendera Belanda di puncak Hotel Yamato di Jalan Tanjungan tanggal 9 September 1945. Rakyat Surabaya meminta agar Belanda menurunkan bendera tersebut, akan tetapi ditolak oleh Belanda. Dua pemuda berhasil menurunkan bendera Belanda, segera meminta agar pemuda Surabaya memberikan bendera merah putih untuk dikibarkan, akan tetapi karena tidak ada yang dapat memenuhi, akhirnya warna biru di bendera tersebut disobek, akhirnya sang merah putih dapat berkibar di puncak Hotel Yamato. Peristiwa selanjutnya adalah di Tanjung Perak. Inggris datang ke Surabaya 25 Oktober di Pelabuhan Tanjung Perak. Tanggal 27, tentara Inggris menduduki tempat-tempat vital di Surabaya. Serangan terjadi pada tanggal 27, 28 Oktober. Tempat-tempat tersebut akhirnya direbut oleh pemuda Surabaya. Inggris memutuskan untuk meminta bantuan Soekarno agar selamat dari kekalahan. Peristiwa selanjutnya adalah peristiwa Jembatan Merah. Komandan pasukan sekutu menghubungi Presiden Soekarno untuk berdamai. Perselisihan antara pejuang Indonesia dengan tentara sekutu di Surabaya. Tanggal 30 Oktober 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Amir Syarifuddin datang ke Surabaya untuk mendamaikan perselisihan. Tanggal 30, pihak Inggris mengadakan perundingan dengan wakil-wakil Surabaya di gedung Internatio. Saat itu di luar terjadi baku tembak. Para pemuda menuntut agar Malabi menyerah, akan tetapi Malabi menolak, sehingga baku tembak tidak bisa dihentikan dan berakibat menewaskan Brigjen Malabi. Pasukan Inggris semakin tidak terima dengan ulah rakyat Surabaya. Peristiwa tewasnya WS Malabi atau Brigjen Malabi ini terjadi di depan Jembatan Merah. Jalannya pertempuran 10 November di Surabaya. Pada tanggal 9 November, Maijen Mafsok akhirnya mengeluarkan ultimatum agar pihak Indonesia di Surabaya meletakkan senjata paling lambat jam 6 pada 10 November 1945. Isi ultimatum diantaranya adalah semua pemimpin Indonesia semua pihak di Surabaya harus datang selambat-lambatnya 10 November jam 6 pagi pada tepat yang ditentukan dan membawa bendera merah putih dengan diletakkan di tanah dengan jarak 100 meter dari tempat berdiri, lalu mengangkat tanda tangan menyerah. Namun pada akhirnya pemuda Surabaya, pejuang Surabaya tidak mau menyerah pada Inggris. Pada 10 November ini akhirnya meletuslah, terjadilah perang di Surabaya. Jalannya perang 10 November di Surabaya, ini kota Surabaya dibagi menjadi 3 sektor pertahanan. Sektor barat dipimpin oleh Kukiyat, sektor tengah dipimpin oleh Marhadi, sektor timur dipimpin oleh Kadim Prawirodirjo.
Sedangkan pasukan Inggris melakukan pengeboman yang ditunjukkan pada sasaran yang diperkirakan menjadi tempat pemusatan pemuda. Akhir pertempuran 10 November di Surabaya ini, pertempuran terakhir dalam pertempuran Surabaya ini berlangsung di Gunung Sari pada tanggal 28 November 1945. Setidaknya ada 6.000 sampai 16.000 pejuang dari Indonesia meninggal dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Korban dari pasukan Inggris juga diperkirakan sampai 600 sampai 2.000 tentara. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa dalam video pembelajaran seri kedua. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.